لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على نور الأنوار وصير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui satu bulan mulia yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Rahman, merupakan bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa bulan Rajab disebut bulannya Allah? Pertama, bulan Rajab ini adalah bulan pengampunan, bulan manusia-manusia yang berharap pengampunan dari Allah, ridho dari Allah. Di sini kesempatan buat kita yang mau bertobat kepada Allah. Maka oleh karena itu disebutkan oleh seorang ulama yang soleh, yang arif billah, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Siapa yang kemarin meninggalkan sholat, sekarang sholat. Siapa yang kemarin belum tobat, sekarang tobat. Siapa yang kemarin punya kesalahan kepada Allah atau kepada hamba-hamba Allah, sekarang dia kembali bertobat kepada Allah. Maka oleh karena itu dianjurkan kita untuk membaca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dianjurkan setiap bulan, setiap ba'da sholat isya dibaca 70 kali. Itu selama bulan Rajab. Kenapa? Satu sholawat bisa merobek-robek catatan dosa kita. Siapa yang merobek? Seluruh malaikat dikerahkan oleh Allah untuk merobek-robek seluruh catatan jelek kita. Kenapa? Dengan satu istighfar itu. Bagaimana kalau setiap habis sholat isya kita baca 70 kali? Di bulan Rajab ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu di Isra dan di Mi'rajkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Allah mengiklankan, di situ Allah menampilkan, di situ Allah memperlihatkan bahwa Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang paling super, yang paling istimewa. Tidak ada Nabi yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah secara langsung, tanpa hijab, tanpa perantara, tanpa dinding, tanpa ada hordeng, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ketika diminta oleh umatnya, ya Musa, tolong minta kepada Tuhanmu Allah, suruh menampilkan wajahnya Allah, suruh memperlihatkan kondisi Allah, supaya kami tambah beriman kepada Allah. Naiklah Nabi Allah Musa ke gunung Turi Sina. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, bukan kami tidak percaya, tapi ini permintaan dari pengikutku dan umatku, agar engkau memperlihatkan diri supaya umatku itu beriman kepada engkau ya Allah. Apa jawab Allah? Ya Musa, jangan pun kau melihat aku lemparkan seujung jarum daripada cahayaku. Kalau kau kuat silakan, tapi kalau kau nggak kuat, aku nggak bertanggung jawab. Subhanallah, Allah percikkan cahaya Allah seujung, lebih kecil daripada ujung jarum, dilemparkan, itu gunung Turi Sina terbelah. Nabi Musa hampir 40 tahun pingsan di mana gunung Turi Sina. Umatnya sudah nggak bertahan. Itu Nabi Musa. Artinya apa? Tidak ada nabi yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu secara langsung kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ketika mengawal Nabi Muhammad dikasih batas. Ya Jibril, sampai di sini. Jangan kau melangkah. Satu langkah kau akan terbakar. Tidak akan kuat melihat cahayaku kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi yang paling super, menjadi umatnya Nabi yang paling dicintai oleh Tuhan Allah, mempunyai Nabi yang memiliki doa yang paling mustajab. Tanpa ada doa dan perjuangan Nabi Muhammad, Allahu a'lam apa nasib kita, saudara-saudara hadirin. Hadirin yang saya hormati,
Di bulan Rajab ini Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Perjalanan Isra wal Mi'raj luar biasa banyak. Bahkan sering disampaikan oleh guru-guru kita ketika kita menghadiri acara Isra wal Mi'raj, di antaranya sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan, sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan Rabb sampai di Sidratil Muntaha, belum berjalan ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa, Allah berikan Nabi Muhammad beberapa bekal. Apa di antaranya? Allah tambahkan kebersihan di dalam hati Nabi Muhammad. Bukan dibelet, dikeluarin kotorannya. Saya kurang setuju. Sebab Nabi Muhammad gak kotor hati. Nabi Muhammad tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya. Maka dijawab oleh Habib Ali bin Abdurrahman, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtudurar, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad SAW, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maaf saudara, menjawab, tidak dikeluarkan kotoran dalam dada Nabi Muhammad, walakin zaduhu tuhran ala tuhri, akan tetapi ditambahkan kesucian dalam kesucian. Ini pelajaran untuk kita. Kalau Nabi Muhammad hatinya lebih bersih daripada berlian, lebih putih daripada berlian, lebih putih daripada yang putih, tapi masih ditambahkan kesucian oleh Allah, bagaimana dengan kita umatnya yang selalu berbuat salah? Terus terang ibu-ibu, bapak-bapak, salah yang paling berat bukan di perbuatan, tapi salah yang paling berat itu ada dalam hati. Orang jahat, yang kata Ustaz Abdurrahman tadi, Pak RW bekas preman, saya yakin Pak RW insya Allah belakangan jadi Ustaz, insya Allah menjadi orang yang soleh, insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Rusaknya badan bisa cepat dirubah, tapi yang jahat itu rusaknya hati, saudara-saudara. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis, laisa ummati man dhu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukan umatku orang yang punya sifat dengki, sifat hasud, sifat iri, wala namimatin, dan juga yang suka ngadu domba, menyampaikan omongan, membuka-buka aib orang. Yang ketiga, wala kahanatin, orang yang suka main dukun-dukunan. Wa ana laisa minhu, dan aku bukan umatnya, dan aku bukan sebagian dari mereka, dan aku tidak mengakui mereka sebagai umatku. Biar dia menangis nanti di akhirat, minta syafaatku, jangan pun aku berikan syafaat, aku lihat wajahnya pun tidak. Naudzubillah. Makanya jauhkan hati kita daripada penyakit hati. Yang kedua, jauhkan kita dari adu domba, ya, suka nyampein omongan orang dan sebagainya. Yang ketiga, jangan sekali-kali main perdukunan, saudara-saudara hati. Hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itulah pelajaran untuk kita bagaimana supaya hati kita bersih. Alhamdulillah, di dalam majlis dakwah Al-Adni ini ada pembacaan Ratib Al-Idrus. Di dalam Ratib Al-Idrus, di situ ada doa, ala ya Allah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin. Ya Allah yang maha melihat, tolong lihat aku ya Allah. Pandanglah aku dengan rahmat-Mu ya Allah, dan obati penyakit yang ada dalam jiwaku, penyakit yang sangat kronis. Apa penyakit yang disebut kronis? Penyakit yang disebut paling bahaya. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, al-kibir, orang yang sombong, yang merasa dia lebih daripada yang lainnya. Yang ketiga, al-hasad, dengki. Yang keempat, al-ujub, riya, atau pamrih, atau sombong, dan sebagainya. Maka oleh karena itulah inti daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, satu, bersihkan hati kita. Tidak ada di dalam hati kita kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Kalau ada di antara manusia yang merasa sombong dengan cakepnya, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberi kelebihan kita? Kalau ada di antara kita sebagai manusia memiliki kesombongan karena ilmu dari mana? Harta dari mana? Jabatan dari mana? Kita bisa bergerak di dalam duduk kita, di dalam berdiri kita, itu semua karena Allah. Sehingga Nabi mengatakan apa? Kalau bukan bantuan Allah, umatku tidak akan bisa sujud kepada Allah. Alhamdulillah, kita digerakkan hati kita mau sholat, digerakkan hati kita mau ke masjid, digerakkan hati kita mau ngaji, digerakkan hati kita mau zikir, dan yang paling penting saya ingatkan, harus banyak husnudzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Jangan merasa kecil hati, ya Allah beb,
dosa saya banyak beb, kesalahan saya banyak beb. Orang yang paling besar dosanya itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibn Khattab sebelum masuk Islam, dia berkata dosaku itu paling besar. Di antaranya apa? Adik kandungnya seorang wanita yang masuk Islam, yang jadi mu'alaf, yang jadi muslimah, baru bisa ngaji Quran. Waktu itu dia baca surat Toha. Baru dia baca Quran surat Toha, ditabok, ditempeleng, digampar oleh Sayyidina Umar. Itu sampai pipinya robek. Tangan Sayyidina Umar, jempolnya ini segede pisang emas. Bagaimana telunjuk? Ditempeleng sampai Sayyidina Umar dapat hidayah. Alhamdulillah masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia taubat dari segala macam perbuatan yang keji. Dia kembali kepada Allah, mati dan hidup untuk Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Umar, dulu kalau kamu lewat bau setan. Tapi sekarang kalau kamu lewat, keringatmu membuat setan kabur dari tempatnya karena takut dengan engkau. Itulah contoh buat kita. Jadi kita jangan kecil hati. Walaupun kita dulu preman, walaupun dulu kita perempuan gak bener, walaupun kita pemuda jalanan, tapi kalau sudah turun hidayah dari Allah, kalian akan berubah menjadi orang yang baik. Saudara-saudara, Allah Ta'ala sudah berseru. Allah Ta'ala sudah berseru di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun, hai hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah sesat. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk. Siapa petunjuknya itu? Allah turunkan Nabi Muhammad, Allah turunkan sahabat Nabi Muhammad, Allah turunkan para tabi'in, Allah turunkan para ulama, Allah turunkan para guru. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kenal dengan guru, sehingga itu merupakan pintu pembuka hidayah untuk kita. Siapa yang mau dapat taufik hidayah? Deketin guru-guru kita, guru-guru yang mengajarkan kita supaya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik, beradab kepada siapapun, tidak merasa diri lebih baik daripada yang lainnya. Ini adalah guru-guru yang istiqomah. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Samsul, guru-guru kita sebagai pimpinan Majelis Dakwah Al-Adni Ustadz Muhammad, Ustadz Hendi, dan guru-guru kita yang lain, Habib Thohir Al-Segar, Ustadz Irwansyah, dan Ustadz Agus, dan Ustadz Kiai Haji Abdul Rahman menjadi guru-guru yang menjadi qudwah, menjadi tuntunan yang menuntun kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Sekcam, Bapak RW, Bapak RT, dan para tokoh-tokoh. Begitu pula para kiai, para ulama, para tokoh Majelis Ulama. Alhamdulillah, terima kasih. Saya selaku pendiri Majelis Dakwah Al-Adni mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di dalam pengajian bulanan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir diangkat derajatnya oleh Allah. Saya doakan Bapak Sekcam insya Allah nggak lama lagi jadi camat, insya Allah. Insya Allah nggak lama lagi jadi camat. Dan guru-guru kita dipanjangkan umur. Ustadz Samsul diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengemban para umat dan masyarakat. Minggu yang lalu saya hadir ke pengajian Ustadz Samsul. Saya ingatkan kepada ibu-ibu yang hadir, Bu, berterima kasihlah kepada Ustadz Samsul. Alhamdulillah anak kita nggak pakai dipesantrenin, anak kita nggak pakai dibiayain keluar uang untuk ke pesantren jauh-jauh. Alhamdulillah anak kita udah bisa baca maulid, bisa baca ratib, bisa kenal Rasulullah, berubah akhlaknya menjadi baik. Yang tadinya melengos setiap orang tua sekarang cium tangan, sekarang hormat kepada tetangga. Ini adalah daripada bimbingan Ustadz Samsul. Mudah-mudahan Ustadz Samsul juga dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan majlis-majlisnya menjadi berkah. Mudah-mudahan dakwah-dakwahnya diterima, dan mudah-mudahan dakwahnya juga diterima oleh Nabi Muhammad. Saya katakan saudara, selain wajib, selain sunnah, amalan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad adalah dakwah. Maka antum yang hadir di Majelis Dakwah Al-Adni tidak hanya jadi kenek, tapi satu saat antum jadi supir. Maknanya apa? Antum sendiri juga punya majelis taklim. Majelis nggak usah gede-gede, majelis nggak usah banyaknya, yang penting hasilnya. Ada majelis jumlahnya ribuan, itu ketimpringannya itu rebannya satu truk, bumbang, tapi tidak menghasilkan bagaimana cara mendidik generasi kita menjadi generasi yang militan ahlus sunnah wal jamaahnya, militan keyakinannya, militan kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.